Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita membahas tentang bagaimana kemudian kita mengolah hasil dari assessment. Jadi selama ini Bapak Ibu sering melakukan assessment kepada siswa. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana mengolah hasil assessment. Jadi sebelum kita lebih lanjut belajar tentang bagaimana mengolah hasil assessment, jadi pengolahan hasil asesmen itu biasanya dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif dan atau jadi bisa secara kualitatif maupun kuantitatif atau kualitatif dan kuantitatif terhadap hasil asesmen. Jadi hasil asesmen setiap tujuan pembelajaran itu diperoleh melalui data kualitatif atau hasil amatan atau rubrik maupun data kuantitatif yang berbentuk angka. Jadi data-data ini biasanya diperoleh dengan membandingkan capaian hasil belajar siswa atau peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, baik pada capaian pembelajaran di akhir fase pembelajaran maupun tujuan-tujuan pembelajaran turunannya. Jadi baik dalam capaian pembelajaran di akhir fase maupun tujuan pembelajaran turunannya. Nah, pengolahan hasil asesmen itu yang pertama adalah mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mengolah tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Jadi Bapak Ibu sering melakukan gitu ya, mengolah asesmen dalam tujuan pembelajaran tertentu serta mengolah tujuan pembelajaran tadi menjadi nilai akhir suatu mata pelajaran. Lalu bagaimana mengolah asesmen dalam satu tujuan pembelajaran? Biasanya asesmen yang digunakan adalah kalau tujuan pembelajaran itu biasanya asesmennya adalah asesmen sumatif. Jadi dilaksanakannya secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini biasanya perlu diolah lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran dari setiap peserta didik. Nah, yang berikutnya adalah pendidik juga dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil tujuan dalam pembelajaran peserta didik. Namun, selain data kualitatif tadi, pendidik juga dapat menggunakan data kuantitatif atau data nilai serta biasanya serta dideskripsikan dalam bentuk kualitatif. Jadi pendidik itu diberi keleluasaan untuk mengolah data kuantitatif baik secara rata maupun secara proporsional. Nah, ini contohnya adalah rubrik tujuan pembelajaran. Di sini saya contohkan adalah menyelidiki ragam sumber energi gitu ya, yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Jadi bukti atau tujuan pembelajarannya adalah mampu menguraikan manfaat sumber energi gitu ya. Jadi siswa yang belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, Bapak Ibu bisa dikualitatifkan menjadi perlu bimbingan. Biasanya skor nilainya, rentang nilainya 0 sampai 60 gitu ya. Kalau yang sudah cukup biasanya hanya mampu menguraikan satu contoh, biasanya 61 sampai 70 atau secara kualitatif dinyatakan dengan cukup. Kalau mampu menguraikan 2 contoh maka menjadi baik. Kalau menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat energi maka dinyatakan sebagai sangat baik. Yang kedua adalah mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Jadi kalau siswa yang mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur serta dapat mengarahkan temannya dalam melakukan prosedur pengamatan, artinya siswa itu mampu membantu temannya melakukan prosedur pengamatan yang benar gitu ya, yang sistematis, maka siswa itu dapat dinilai sangat baik. Kalau siswa hanya mampu melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat, tapi dia belum mampu membantu temannya atau menolong temannya untuk melakukan pengamatan, maka dia dinilai baik. Kalau yang belum bisa atau masih ditemukan kesalahan, maka
nilainya adalah cukup dan yang memerlukan bimbingan dalam melakukan prosedur pengamatan, maka siswa itu masuk dalam jenis siswa yang perlu bimbingan. Nah, ini adalah contohnya tabel hasil asesmen tujuan pembelajaran untuk menyelidiki ragam sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Misalkan Bapak Ibu, misalkan nama anaknya adalah Amar, karena tadi Amar mampu melakukan prosedur pengamatan, nilai Amar adalah Bapak Ibu kasih 75 seperti itu untuk buktinya. Tapi kualitas buktinya untuk indikator yang kedua Bapak Ibu hanya kasih nilai 19, maka Bapak Ibu dapat mendeskripsinya adalah bahwa si Amar ini mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. Jadi misalkan si Amar ini yang mampu menguraikan manfaat sumber energi, dia menguraikan 2 contoh. Tapi ketika dia diminta untuk melakukan pengamatan, si Amar ini bisa melakukan pengamatan, namun masih ditemukan 1 sampai 2 kali kesalahan. Nah, ini cara Bapak Ibu menilai. Kemudian nilai akhir si Amar ketika pengamatan itu, di sini kenapa nilainya 72 seperti itu, maka Bapak Ibu meratakan, jadi rata nilai Amar ini adalah 72 seperti itu. Nah, sementara si Badu, karena si Badu itu pada instrumen yang pertama dia belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, dan yang kedua adalah dia melakukan pengamatannya masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan, maka si Badu ini mendapat nilai 9. Kenapa? Karena dia kalau bimbingan itu dinilai sama gurunya 55, kemudian cukup. Yang kedua, yang kualitas buktinya ketika pengamatan nilai Badu adalah 63, maka rata Badu adalah 59. Artinya apa? Ketika nilai 59 ini si Badu belum tuntas. Nah, sama Chandra dan Zakaria sama Bapak Ibu bisa melanjutkan sendiri. Jadi siswa atau peserta didik yang tanda bintang itu adalah belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya memang tadi si Badu dengan nilai 59 akhirnya dia belum tuntas seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana mengolah tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Nah, pertama untuk mengolah tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir, maka tujuan pembelajaran peserta didik itu dapat diolah menjadi nilai akhir mata pelajaran dalam kurun waktu 1 semester. Jadi Bapak Ibu nanti ada yang namanya hasil portofolio siswa, penilaian portofolio siswa yang kemudian bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pelaporan biasanya di akhir semester. Untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran, maka data kuantitatif bisa diolah, sedangkan untuk deskripsi, nah tadi untuk deskripsi, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai siswa. Jadi ketika Bapak Ibu itu mendeskripsikan hasil belajar siswa, maka Bapak Ibu harus gitu ya, harus memberikan penjelasan kompetensi yang sudah dikuasai itu apa. Kompetensi yang belum dikuasai itu apa oleh siswa, sehingga nanti kita dapat memberikan ringkasan yang perlu ditindaklanjuti itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya memberikan siswanya belum bisa ini, tapi kita harus memberikan rekomendasi tindak lanjut yang kemudian harus dilakukan oleh siswa itu seperti apa. Nah, untuk mengukur pencapaian dilakukan setiap pembelajaran, maka muncullah data kuantitatif. Jadi untuk mengukur nilai siswa, biasanya kita menggunakan data kuantitatif atau nilai. Sedangkan untuk mengukur pencapaian dilakukan dalam setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif, itu kita menggunakan skalanya adalah deskripsi atau deskriptor. Nah, ini adalah contoh kalau kita membuat dengan data kuantitatif atau data angka. Misalnya dalam 1 semester itu ada 6 tujuan pembelajaran, karena
mata pelajaran IPA, misalkan ada 6 tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA karena sistemnya adalah tematik, ada 7 mata pelajaran, 7 tujuan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia, dan ada 5 tujuan pembelajaran pada mata pelajaran agama. Jadi ini contohnya adalah 3 mata pelajaran gitu ya. Cuman cara ini juga bisa dilakukan untuk semua mata pelajaran. Nah, kali ini kita membuat contohnya adalah 3 mata pelajaran saja, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan Agama. Nah, asumsinya adalah satuan pendidikan itu dapat menggunakan rentang nilai dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi rentang nilai ini bisa sama untuk setiap mata pelajaran atau bisa berbeda. Jadi itu tergantung kesepakatan para pendidik di satuan pendidikan. Jadi setiap mata pelajaran ini nilainya, rentang nilainya itu bisa sama, bisa berbeda. Nah, ketuntasan ditentukan, jadi ketuntasan siswa itu ditentukan untuk setiap mata pelajaran, bukan hasil pengolahan nilai sumatif, Bapak Ibu. Jadi yang selama ini mungkin siswa lulus secara sumatif gitu ya, tetapi ada siswa yang tidak tuntas dalam setiap mata pelajaran atau setiap pokok bahasan. Nah, seperti tadi yang dicontohkan adalah BADU. Nah, ketidaktuntasan siswa itu ditandai biasanya dengan tanda bintang gitu ya, di tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini ditujukan agar guru gitu ya, guru harusnya bisa mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa anaknya ada tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Jadi setiap anak, setiap siswa itu tidak selamanya semuanya tuntas. Ketika misalkan yang mata pelajaran IPA, secara rata dia nilainya di atas KKM, tetapi ternyata dalam setiap tujuan pembelajaran itu ada 1 atau 2 pokok bahasan yang dia tidak tuntas. Boleh nggak kayak gitu? Boleh saja. Nah, tujuan guru adalah ketika mengkomunikasikan dengan orang tua itu untuk memberikan atau mencari solusi kira-kira bagaimana agar siswa ini bisa tuntas di semua tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi tujuan pembelajaran 1 di IPA karena tadi kan ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran, ternyata ada 1 tujuan pembelajaran yang siswa si A ini tidak lulus, tapi nilai akhirnya rata-rata dia lulus ya, begitu. Artinya ada 1 tujuan pembelajaran yang dia tidak lulus. Nah, boleh jadi ada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan. Lebih bagus ketika siswa itu memenuhi seluruh kriteria ketuntasan. Nah, selama ini karena sistemnya tidak per tujuan pembelajaran, maka kita tidak tahu di bagian mana siswa ini tidak tuntasnya. Hanya dipukul rata di akhir. Harusnya jadi antar para pendidik itu menyepakati. Jadi misalkan berapa nilai ketuntasannya, misalkan 56 sampai 100 itu tuntas gitu ya. Maka di bawah itu tidak tuntas. Yang kedua adalah bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan skala kualitatif, data kualitatif. Kalau tadi kita dengan data kuantitatif, kali ini kita membahas tentang data kualitatif. Skalanya dengan apa? Dengan deskripsi. Nah, ada yang perlu bimbingan, artinya perlu bimbingan ini adalah peserta didik masih kesulitan dan sangat tergantung pada pembimbing, pada guru gitu ya, dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga peserta didik ini belum mampu atau belum siap memasuki pembelajaran berikutnya. Jadi mungkin guru bisa atau guru perlu merekomendasikan untuk tujuan pembelajaran tersebut dengan mengikuti remedial atau pengayaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kriterianya adalah cukup deskripsinya. Jadi peserta ini masih kesulitan dalam mencapai sebagian tujuan pembelajaran. Kalau cukup itu bukan semuanya ya, artinya sebagian tujuan pembelajarannya siswa masih kesulitan. Sehingga perlu menguatkan tujuan pembelajaran yang dipelajari sebelum mengikuti pelajaran berikutnya. Jadi remedialnya itu ditekankan pada aspek-aspek yang belum dikuasai oleh siswa saja.
tidak semuanya. Yang ketiga adalah dengan deskripsi baik bahwa peserta didik ini sebenarnya sudah tuntas ya. Jadi peserta didik ini sudah tuntas dengan sebagian besar indikator tujuan pembelajaran itu tercapai dan dia siap mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sementara yang sangat baik, peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dan dilibatkan dalam memberikan pengayaan atau tantangan lebih. Jadi ada klasterisasi siswa, mana siswa yang perlu bimbingan, mana siswa yang nilainya cukup, mana yang baik, dan mana yang sangat baik. Nah, nilai yang sangat baik ini yang dia perlu pengayaan lagi dan bisa diberikan tantangan lebih. Nah, ini contohnya si Didi gitu ya, seperti yang tadi, jadi nilai IPA tujuan pembelajaran 1 dia baik, karena di sini di 3 gitu ya, baik. Kemudian yang 2 dan 3 dia sangat baik. Kemudian yang ini ternyata Didi di bahasa Indonesianya ada nilai yang cukup. Nah ini jadi kalau 1, 2, 3, 4 kalau ini rating scale gitu ya, maka yang 1 sangat kurang atau ini berarti tadi perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Ternyata ada 1 tujuan pembelajaran yang Didi kurang atau masih nilainya cukup, artinya ada beberapa pokok bahasan yang dia harus lebih belajar lagi. Nah, jadi tanda centang ini biasanya diberikan sesuai dengan rubrik ketercapaian yang ada pada masing-masing tujuan pembelajaran gitu. Jadi penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini bukan angka, ini ya, karena bentuknya adalah kualitatif maka bukan angka tetapi lebih kepada menjelaskan atau kalimat penjelasan gitu. Ini contoh asesmen formatif dengan teknik observasi. Nah ini dapat menggunakan alat ukur yang sesuai secara mandiri. Kalau kemudian dia teramati, maka ini tinggal dicentang diamati. Kalau memang tidak teramati ya kita harus tidak teramati. Nah ini. Nah kalau dengan pengamatan kita harus membuat rubrik gitu ya. Misalkan tujuannya adalah mengukur tinggi badan dengan menggunakan satuan baku atau sentimeter. Maka indikatornya melakukan pengukuran gitu. Nah, contohnya adalah misalkan siswa yang pertama karena ini perlu pendampingan, maka kenapa perlu pendampingan? Karena siswa kesulitan untuk memilih dan menggunakan alat ukur gitu. Sehingga perlu pendampingan guru. Nah, yang skor kedua ini adalah cukup, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai, alat ukurnya sudah benar, namun ketika menggunakan alat ukur tersebut siswanya masih kesulitan. Nah, kalau yang baik, siswa dapat mengukur, dapat memilih alat ukur, namun masih kesulitan dalam mengukur beberapa objek yang bentuknya sulit. Karena kan mengukur objek itu tidak semuanya bentuknya hanya tinggi badan, tapi ada yang lain. Nah, ada bentuk-bentuk atau objek bentuknya yang memang menyulitkan. Yang keempat adalah yang sangat baik, siswa dapat memilih dan menggunakan alat ukur secara mandiri. Gitu. Jadi karena ini bentuknya adalah performance test gitu ya, atau teknik atau observasi, maka kita harus selain melakukan pengukuran juga hasil pengukurannya siapa gitu. Nah, hasil pengukurannya benar apa enggak. Nah, itu. Kalau yang masih perlu bimbingan maka siswa kesulitan mengidentifikasi hasil pengukurannya. Tuh. Nah, sampai yang sangat baik siswa dapat mengidentifikasi hasil pengukuran secara akurat. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.